itu 14 hari, saya sudah ngancang-ngancang, sudah diskusi dengan kawan-kawan. Di hari ke-12 masih ada spare untuk 4 hari kan? Nah, padahal kalau kita ke belakang bisa mungkin kita 2 minggu, kalau ke depan sekitar 8 hari. Nah, gitu. Artinya jatah untuk 1 hari itu, untuk yang 4 hari itu karena jatahnya itu dibikin diawet-awet di ini kan split jadi 4. Jadi untuk 8 hari. Dengan harapan gitu kan, nanti saya sudah tahu persis mempelajari gunung itu. Enaknya survival di ketinggian berapa? Dan saya perkirakan enaknya survival di ketinggian pos 3 sampai ke bawah. Di situ ada Pakis, di situ ada Pinang, di situ ada yang biasa ditemukan di daerah-daerah penduduk. Tapi kalau di atas pos 3 sampai puncak itu kebanyakan survivalnya itu kita hanya bisa memaksimalkan protein hewani. Gitu. Dan saya sebenarnya sudah siap jerat dan sebagainya, sudah mempelajari laku anoa. Sebenarnya kalau misalkan ada apa-apa, saya sudah mohon maaf kepada pemerintah, mungkin suatu saat saya akan itu gitu kan. Tapi saya tidak sampai ke sana. Semacam gitu. Sapi ya anoa itu. Sapi kecil. Kecil. Sempat kehabisan air juga, Kang? Nah, dari awal pos 2 karena saya sudah tahu kondisi daripada pos 1, 2, 3 itu kurang air. Nah, mulai pemberangkatan pos 2 saya wajibkan kepada anak buah untuk nenteng air di dalam ransel minimal 3 botol aqua ukuran 1,5. Berarti 1,5 kali 3 adalah 4,5 liter. Itu jangan diganggu. Mau berat pakai mau bodo amat. Pokoknya kalau misalkan ada minum hujan, tampung air hujan ini. Tapi ini jangan diganggu. Dan alhamdulillah sampai saya ke pintu rimba di Tamboke, air itu nggak kepake. Bisa. Itu bagian dari strategi atau memang gimana? Awalnya bagian dari strategi di satu sisi itu. Kemudian yang keduanya memang kebiasaan saya. Ya karena saya bilang tadi 2 orang itu pendaki tempur, pendaki serbu, kalau yang lain pendaki sniper. Tahu kan sniper? Kerjanya pendaki sniper itu merayap, tapi pasti. Meskipun saya tidak mengakui bahwa saya itu aki-aki. Menyesuaikan kondisi fisik juga. Saya sampaikan, mungkin kalau untuk detail perjalanan mereka, putus komunikasinya mereka itu mungkin nanti yang mereka yang akan Inilah salah satu penyambutan ketiga pendaki Tasikmalaya di Sulawesi. Hitungan hari Sekarang disambut oleh mulai was-was sampai tim pendaki wisata alam resminya Basarnas turun ke lapangan. Tasikmalaya. Kalau saya bilang FKPAT berarti jawabnya solid. Oke. FKPAT solid. FKPAT solid. Oke. Sebelumnya selamat siang semuanya. Yang saya hormati Akang Teteh senior dari Jaramba maupun dari seluruh PA di Tasikmalaya, akang-akang divisioner dari Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya dan seluruh rekan penggiat alam bebas di Tasikmalaya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zena, nama rimbanya Salada. Saya sebagai perwakilan dari pengurus Forum Pecinta Alam Tasikmalaya yang mewakili Miftah Babul. Mohon maaf saat ini sedang berhalangan hadir karena beliau sedang ada di luar kota. Jadi untuk sambutannya diwakilkan oleh saya. Sebelumnya saya ucapkan untuk Akang dan Teteh seluruh tim ekspedisi Ewako selamat datang dan pulang kembali dengan selamat. Jadi di tengah banyaknya kejadian kecelakaan di gunung, tersesat dan lain sebagainya gitu, tim Ewako ini kalau menurut saya jadi pelajaran besar gitu kan. Kenapa jadi pelajaran besar? Karena kan 80% yang terjadi kecelakaan atau misalnya hilang di gunung dan lain sebagainya pulang tidak dalam keadaan yang selamat ya Kang. Nah di tim ini tuh jadi gambaran bahwa persiapan, ilmu, dan giat berlatih itu jadi kunci utama untuk bisa sukses dalam setiap perjalanan dan bisa kembali pulang dengan selamat gitu. Sampurasun. Hari ini mungkin saya hadir sebetulnya secara pribadi ya diundang, namun karena berusaha disebutkan mewakili dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya yang memang kemarin sudah bekerja sama
untuk kegiatan yang memang sangat menghebohkan kemarin tadi, tapi disampaikan oleh Pak Manajer ya katanya keterlambatan. Nah ini ya, jadi apakah memang diakui oleh Kang-Tantan semua ini keterlambatan atau memang kehilangan? Yaitu jadikan sebagai pengalaman kita semua. Nih Seda ketawa-ketawa aja nih, di mana-mana saya pergi ada aja dia ikut ya gitu. Rekan-rekan semua tadi disampaikan banyak oleh ketua maupun dari rekan senior kita bahwa memang yang namanya kegiatan di alam terbuka ini memerlukan bekal, tidak hanya bekal ilmu, fisik pun mungkin. Kalau saya sekarang ini menitik beratkan pada fisik ya, karena rekan-rekan ini yang berangkat dengan usia yang sudah cukup senior. Kalau saya menyikapi ya, karena kita menjadi diskusi di pemerintah kota juga bahwa rekan-rekan pecinta alam ini juga selain dari ilmu tadi yang sudah dimiliki mumpuni secara keteorian, namun juga dari fisik yang memang harus dipersiapkan dengan sebaik-baik itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua. Karena kita ketahui bahwa gunung yang memang rekan-rekan kemarin datangi itu adalah bukan gunung yang sembarangan. Yang saya lihat Kang Tantan ya di beberapa YouTube sangat inilah ya medannya begitu berat. Silakan berapresiasi kepada keluarga. Maka sebagai ungkapan rasa syukur yang tadinya khawatir dan lain sebagainya, maka curahkan. Musafaha dengan orang yang selamat. Damang Kang. Wes. Pak Beng. Wilujeng Sumbing Pak. Alhamdulillah. Selamat ya. Kang, Wilujeng Sumbing. Wilujeng Sumbing. Kan howe sami-sami. Atur nuhun pisan. Goblok berarti koper kita malam-malam. Oh, ini dengan siapa Pak ya? Yang ini orang yang salah satu yang selamat di Sulawesi. Ya. Namanya siapa Pak? Yudi Mindo. Pak Yudi Mindo. Bagaimana kesan terakhir Bapak Kalau selamat? sudah selesai semuanya, kita foto bersama dulu. Silakan JB mengambil posisi di sini di tangga. Luar biasa alhamdulillahnya. Warga-warga Boleh. Ya silakan khususnya warga diatur Sulawesi bagaimana sangat antusias. baiknya kita foto bersama. Jadi yang kalau Bapak dinyatakan hilang itu mungkin miskomunikasi Pak ya, alat-alat karena Ya utamanya diskusi. karena cuaca dan peralatan yang tersedia. Terima kasih Pak. Siap. So, Pak Kang, kemana? nih orang yang kedua nih, yang dinyatakan hilang di Sulawesi, selamat. Apa yang jadi faktor Bapak sampai ada kabar hilang? Sebenarnya bukan hilang teman, Ya kabar ini mungkin baru kabar. terlambat pulang aja. Ya terpulang saja. Jadi Yang miskomunikasi masih saja di Pak luar ya. kepada Alhamdulillah anggota bisa bersyukur Pak ya. JB supaya Terima kasih, Pak. untuk foto bersama dulu. Nih komandannya nih, orang yang ketiganya nih yang hilang dinyatakan hilang sampai Telat rame pulang. dikasih, ternyata telat pulang. Di mana Kang? Alhamdulillah. Di wartawan mana? Bukan wartawan siapa? Oh, Kalau Mas Made. Mang Nano aja. Oh, ada Mang Nano. Oh. Mas.
Saya kan di Geopark ini. Oh iya kemarin dari YouTube berarti pakai Iya, tiket. kan saya safari. Udah 2.000 lebih itu. Siap. Jadi apa faktornya? Jadi hanya miskomunikasi aja Pak ya? Ujungnya dari awal ininya kan masalah lost contact, kemudian miskomunikasi. Iya. Setelah itu menikmati silaturahmi dengan siapapun juga di gunung. Gitu. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya apa lagi? Pelajaran bagi yang Dari mana-mana. Hikmah yang muda, kemudian kita juga dapat. Pesan dari Purbalingga juga datang ke sini. Di sana juga ini kan dari KWS ke rukunan warga Sunda. Nih ketemu sama ketua Sebagai manajer ya di Ewako. ya. Terus dengan alhamdulillah dengan selamat mereka anak buah Bapak yang anggota ya. Ya. Apa yang seruan dari Bapak? Hikmah daripada kejadian. Hikmah dari semua ini bagi kami dari Jaramba banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya lah. Utamanya tetap dalam situasi apapun kita harus tetap berpikiran tenang, berpikiran dingin, dan dengan tetap mengutamakan akal sehat. Terutama juga untuk KPA-KPA yang lain, jangan sampai menjadi suatu hambatan untuk terus berkegiatan. Adik-adik kami yang tergabung di Forum Komunikasi Bencana Tasikmalaya, tetaplah katakan itu berkegiatan intinya. Tetap menempuh dengan prosedur-prosedur yang semestinya. Sangat berharga ya dengan kejadian ini Pak ya. Amat untuk sangat sistem komunikasi dan laporan yang bagus juga. Iya. Terus bukan harapan ya, amanat bagi Bapak untuk rekan-rekan ke depan. Amanat saya tetap berkomitmen bahwa kita ini sebagai anggota dari suatu perhimpunan apapun namanya, pencinta alaman katakan itu, tetap komitlah untuk selalu berkegiatan, tidak henti-hentinya katakan, dengan tetap mengutamakan akal sehat. Terima kasih dengan Pak siapa? Pak Ogut ya. Tapi nama aslinya dari Mbak Puta. Diana Hidayat. Oh dia. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nanti Bapak bisa nonton di YouTube Geopark Galunggung. Adik kami sudah ketemu dengan sesepuh Jarambah, adik kakak nih. Baru selesai menyambut kedatangan pendaki yang dinyatakan ya miskomunikasi hilang. Bagaimana Pak dengan hikmahnya kejadian ini? Saya alhamdulillah posisi di gubuk ini di depan ada. Saya kalau ditanya begini gugup, tenang. Biasa saja. Walaupun kita masih saudara, tapi ya itu ada. Soalnya ini bakal dilihat sama banyak orang gitu kan. Ya, ini mendunia ini. Tapi intinya saya buat, alhamdulillah mereka udah pada selamat. Selamatkan semua yang namanya komunitas terangkat, yang lembaga terangkat baik. Basarnas dari Makassar, kemudian dari Luwu, Orari juga, kemudian anak-anak siswa yang ada di sana. Kapolres, Kapolsek jadi ya? Ya itulah. Terus dengan kita juga yang dari Tasik gitu, karena kejadian ini mereka terangkat semua. Dimana kalau saya melihat istilah yang Basarnas, besarnya itu search and rescue, pencari dan penyelamat gitu. Ya, alhamdulillah bukan pencari dan menemukan gitu kan, kalau sepertinya asar sungai itu biasanya sudah meninggal kan. Ya mencari dan menemukan. Nah ini mencari dan menyelamatkan. Mereka sudah pulang dari dari gunung itu Karowe di Sulawesi Selatan. Turun ke Luwu, kemudian ke Makassar dan pulang sudah kembali ke Tasikmalaya itu. Sepertinya medannya dengan Galunggung jauh beda mana? Kayaknya saya cuma dapat informasi dari kawan-kawan ini dari Simas, dari tim Mas Kris ini ngejelasin sama saya bahwa itu pohon tumbang, tanah longsor dan hujan lebat, hujan lebat tapi kekurangan air, malahan katanya kalau itu di sana kalau naik gunung di sana harus hujan gitu kan, karena kita bisa nabung air katanya. Terus inti daripada kejadian ini apa wejangan sesepuh nih ke anak-anak muda nih supaya tidak ada miskomunikasi lagi, bagaimana? Artinya
kalau memang kita pakai ROP, ROP ya. itu harus patuh sama ROP. Iya. Kecuali kalau zaman saya tidak pakai ROP. Iya. Saya sempat tersesat di Argopuro 9 hari. Di mana? Karena di Argopuro, Gunung Argopuro di Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Saya sempat hilang ya? sampai 9 hari. Dari mulai bulan Sabit sampai bulan Purnama. Alhamdulillah. Tapi Yang penting karena intinya tidak kita pakai harus ROP. patuh pada ROP. Nih, Mas dari Purbalingga pernah ke Galunggung nggak? Saya belum pernah ke Oh, Galunggung. Ini Galunggung kan tinggi juga di sini. Saya belum. Hampir 2.400 mdl ya. Ya itu. Belum pernah. Tapi medannya kalau dari dinding Ari sangat berat juga. Yang bisa naik ke Galunggung itu yang dari satu arah, yang dari Paren sampai. Di Bapak belum pernah ke Galunggung, Pak? Belum. Nanti diundang, Pak. Nanti kan Januari ada ke Galunggung. Ya, sama tapi tim tadi yang di tadi itu. Ya dari FKPAT. FKPAT ya. Kalau Bapak ada sempat ikut di Galunggung, Pak. Terkenal. Nah, kalau Ya. kata Simon ini kan itu ditambah lagi itu kan yang di Karoe itu kan ada apa Mas, saya mau pulang dulu. yang Sampai namanya ketemu. tawon tuh. Ya. Tawon itu bahaya tuh. Kalau di Ketang nggak ada Galunggung tahu. Nggak ada, alhamdulillah. Nih bagaimana juga nih Pak Wawang, Haji Wawang, dengan kejadian ini pesan-pesan aja. Ya hikmah aja ya. Pada Allah yang Oh ya, masih selamat ya. bisa berjumpa kembali dengan sehat walafiat. Sehingga dijemput kita semua ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di YouTube Geopark Galunggung. Salam Geopark. Salam Geopark. Iya.